Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya para analis data itu bisa ngambil informasi yang bukan angka, kayak misalnya nama wilayah, jenis kelamin, atau tingkat pendidikan, terus dipakai buat mecahin teka-teki di dunia nyata? Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bongkar salah satu trik paling cerdas di dunia analisis data buat mengungkap sebuah misteri ekonomi. Oke, yuk kita langsung aja bedah kasusnya. Kita akan mundur sedikit ke data ekonomi tahun 2005 buat menyelidiki satu pertanyaan besar. Kenapa ya ada daerah di Indonesia yang jauh lebih makmur daripada daerah lain? Ini bukan sekedar pertanyaan iseng loh. Ini adalah sebuah misteri yang petunjuknya sebenarnya ada di depan mata kita. Jawabannya tentu aja ada di dalam data. Tapi sebelum kita bisa pecahin kodenya, kita mesti paham dulu nih petunjuk-petunjuk apa aja yang kita punya. Dan disinilah investigasi kita dimulai. Nah, ini dia barang bukti utama kita. Di satu sisi kita punya PDRB, yang gampangnya adalah ukuran kekuatan ekonomi suatu provinsi. Terus di sisi lain, kita punya petunjuk kualitatif yaitu kolom wilayah. Data ini ngebagi Indonesia jadi 3 grup, Indonesia Barat, Jawa Bali, dan satu lagi Indonesia Timur dan Tengah. Eits, tapi tunggu dulu. Di sini kita langsung ketemu tembok nih. Model-model statistik dan komputer itu kan gak ngerti bahasa manusia. Mereka cuma bisa ngomong pakai bahasa angka. Nah, ini jadi masalah besar buat investigasi kita. Jadi gini, inti masalahnya itu, analisis regresi, alat canggih yang mau kita pakai, itu cuma bisa ngolah angka. Tapi data wilayah kita yang penting banget ini, bentuknya malah label, kayak Indonesia Barat atau Jawa Bali. Komputer mana bisa ngitung pakai kata-kata kan? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya yang bakal nuntun kita ke solusi. Gimana caranya kita nerjemahin sebuah konsep kualitatif jadi sesuatu yang bisa dihitung? Gimana caranya kita mengubah lokasi jadi sebuah logika matematika? Ternyata para data scientist itu punya trik yang cerdik banget buat masalah ini. Namanya sih keren, variabel dummy. Tapi saya lebih suka nyebutnya saklar nyala / mati yang jenius. Gampangnya gini deh, variabel dummy itu cara kita ngasih kode ke kategori. Kita kasih nilai 1 kalau sebuah kategori itu hadir atau nyala. Dan kita kasih 0 kalau kategori itu absen atau mati. Simpel kan? Ini jembatan antara bahasa kita sama bahasanya mesin. Oke, begini cara kerjanya di kasus kita. 3 kategori wilayah tadi kita ubah jadi 2 saklar. Kalau sebuah provinsi itu ada di Indonesia Barat, saklar D2 kita nyalain. Jadi nilainya 1. Kalau di Jawa Bali, saklar D3 yang nyala. Terus, apa yang terjadi kalau dua-duanya mati alias nilainya 0? Nah, itu artinya provinsi tersebut ada di Indonesia Timur, yang sekarang jadi kelompok kontrol atau patokan perbandingan kita. Pinter kan? Oke, alatnya udah siap. Sekarang saatnya kita pakai buat bongkar data ini dan lihat rahasia apa sih yang sebenarnya kesimpan soal ekonomi regional di Indonesia. Yuk, kita nyalakan modalnya. Dan hasilnya luar biasa. Jadi, model ini ngasih kita semacam angka dasar, yaitu rata-rata PDRB buat kelompok kontrol kita, si wilayah 3 atau Indonesia Timur. Angka ini namanya intercept. Terus, modelnya juga ngasih tahu kita seberapa besar bedanya kalau saklar D2 atau D3 nyala. Jadi, angka-angka ini bukan nilai PDRB-nya, tapi nilai tambahannya. Jadi, titik awal kita, rata-rata PDRB untuk Indonesia Timur dan Tengah, adalah 30,47 triliun rupiah. Ini jadi patokan kita ya. Nah, untuk Indonesia Barat, kita tinggal tambahkan koefisien D2 ke angka dasar kita tadi. Hasilnya langsung lompat jadi sekitar 61,05 triliun rupiah, hampir 2 kali lipat dari wilayah timur. Dan ini dia puncaknya. Untuk Jawa Bali, kita tambahkan koefisien D3. Hasilnya sebuah angka yang masif, 229,47 triliun rupiah. Jauh banget bedanya. Begitu kita lihat dalam bentuk grafik batang kayak gini, kesenjangannya jadi kelihatan jelas banget. Dominasi ekonomi wilayah Jawa Bali di tahun 2005 itu benar-benar luar biasa dibandingin 2 wilayah lainnya. Kekuatan mengubah kata jadi angka ini benar-benar nunjukin polanya. Tapi, apa ceritanya selesai sampai di sini? Oh, tentu aja enggak. Detektif data yang jago itu tahu kalau selalu ada lapisan lain yang bisa diungkap. Gimana kalau ternyata ada faktor lain yang ikut bermain? Sekarang kita coba naikin level analisis kita. Kita bakal masukin variabel angka yang baru yaitu jumlah pengangguran. Dengan nambahin faktor baru ini, kita mau uji lagi pemahaman kita sebelumnya dan lihat apakah ceritanya bakal berubah.
Coba lihat ini. Angka R² ini gampangnya nunjukin seberapa jago model kita ngejelasin variasi PDRB. Model pertama kita cuma bisa jelasin 44%, tapi pas ditambahin data pengangguran, wuss, angkanya langsung naik jadi hampir 67%. Ini lompatan besar, artinya model kita yang baru ini jauh lebih akurat. Dan disinilah plot twistnya. Temuan ini benar-benar di luar nalar kan? Model yang lebih canggih ini justru nunjukin kalau makin banyak pengangguran, PDRB-nya malah cenderung makin tinggi. Ini jadi pengingat buat kita kalau data itu kadang bisa cerita hal-hal yang nggak pernah kita duga. Jadi, dari petualangan data ini, apa sih yang bisa kita ambil? Yuk, kita rangkum kenapa trik sederhana pakai angka 0 dan 1 ini bisa jadi senjata yang dahsyat banget di dunia analisis data. Jadi, ada 3 aturan emas yang perlu diingat. Selalu buat satu variabel dummy lebih sedikit dari jumlah total kategori. Dengan cara itu, kategori yang sisa bakal otomatis jadi patokan yang stabil buat semua perbandingan kita. Pada akhirnya, ini tuh bukan cuma soal trik matematika. Ini adalah kunci buat membuka pintu baru. Variabel dummy ini bikin kita bisa ngukur dampak dari hal-hal yang kelihatannya nggak bisa diukur, kayak lokasi tadi. Ini ngebantu kita buat ngerti dunia dengan cara yang jauh lebih akurat dan mendalam. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Kemampuan buat ngubah hal kualitatif jadi kuantitatif itu ibaratnya kekuatan super dalam analisis data. Coba bayangin deh, pola-pola apa lagi yang bisa kita temukan kalau kita pakai logika saklar nyala mati yang sederhana ini ke teka-teki lain di sekitar kita. Kira-kira pola apa yang bakal Anda cari?